Hai teman-teman semua, apa kabar? Mudahan baik dan sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam hormat pada saudara-saudara semua yang sudah menonton video saya ini. Syukur alhamdulillah pada Tuhan Yang Maha Esa, karena yang pasti atas izinnya channel dan video ini bisa hadir dan ada seperti sekarang. Selanjutnya, karena ini adalah video perdana di channel saya ini, tentunya saya ingin terlebih dahulu memperkenalkan diri, yang seperti pepatah katakan, tak kenal maka tak sayang. Saya perkenalkan diri, nama saya Arianto, dengan nama channel Arianto Terapis Channel. Kemudian saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada saudara-saudara semua karena saya pakai masker di saat pengambilan video ini, itu karena sekarang masih dalam kondisi belum normal atau pulih sepenuhnya karena adanya virus corona yang mewabah di negara kita ini. Jadi kita tetap menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kita tetap memakai masker untuk menjaga penularan virus corona ini. Kemudian saya juga mohon maaf karena ini adalah channel baru, video baru. Ibaratnya ini kalau di bangunan adalah bangunan baru dan baru ditempati. Demikian juga dengan saya, ini pertama sekali saya berbicara di hadapan Anda semua. Jadi mungkin ucapan atau pembicaraan saya yang masih belum begitu pas, saya harap saudara-saudara maklum. Ya, seperti umumnya setiap kita pasti pernah merasakan untuk melakukan sesuatu yang baru itu memang kadang-kali ada salahnya, tapi itu masih dalam tahap kewajaran. Ya, seperti yang pernah disebutkan pepatah juga, kita tahu jalan itu kalau udah sering ditempuh, kemudian kita hafal kitab itu kalau sering membaca. Ya, seperti itulah adanya pada video saya ini. Jadi harap dimaklumi saja. Kemudian mungkin saudara-saudara semua yang menonton video ini sekarang tentunya ingin mengetahui topik atau tema apa yang akan saya bahas di channel ini nantinya. Jadi untuk tema pembahasan secara umum di video saya ini adalah yaitu tentang pengobatan alternatif. Kemudian mungkin ada juga di antara saudara-saudara yang bertanya kenapa harus temanya pengobatan alternatif. Tentu jawabannya sangat umum ya, karena kita tahu untuk mencari suatu kesembuhan atas gangguan kesehatan yang kita rasakan, kita perlu banyak ikhtiar, usaha,
terutama kalau kita mengalami gangguan kesehatan, yang pasti tentu kita melakukan pengobatan ke dokter, ke rumah sakit, karena ilmu kedokteran memang betul sudah teruji secara klinis. Tetapi kadangkala pengobatan medis ini tidak menjamin juga 100% untuk kita mencapai hasil yang maksimal, sehingganya kita perlu mencari alternatif lain atau pengobatan lain. Maka di pengobatan alternatif inilah nanti sangat banyak macam ragam pengobatan alternatif ini yang bisa kita terapkan atau kita lakukan untuk mencapai tujuan penyembuhan terhadap gangguan kesehatan itu sendiri. Itulah kenapa saya mengangkat tema ini, karena memang pada dasarnya sangat dibutuhkan oleh manusia, karena setiap manusia seperti kita tahu, kita adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dan penyakit itu diibaratkan seperti kita berpakaian. Ada kalanya kita memakai pakaian, ada kalanya kita melepas pakaian tersebut. Dan usaha untuk itulah yang bisa kita lakukan, karena hukumnya pun mencari kesembuhan adalah wajib bagi kita. Dan kalau kita tidak berusaha untuk mencari kesembuhan atas gangguan kesehatan atau penyakit yang kita idap, itu sama saja halnya dengan kita bunuh diri. Tentunya kita tidak mau mengalami seperti itu. Itulah mengapa kita perlu banyak mengetahui alternatif lain untuk pengobatan selain di ilmu medis. Kemudian dasar saya yang kedua, saya mengangkat tema ini adalah kebetulan saya adalah seorang praktisi pengobatan alternatif yang sudah lebih kurang 10 tahun saya jalani, walaupun tidak saya jadikan sebagai profesi utama. Namun ini sudah cukup bagi saya untuk menambah pengalaman, wawasan, dan juga membantu sesama. Dan pada saat sekarang saya berkeinginan agar pengetahuan tersebut lebih luas lagi diketahui dan bisa membantu banyak orang, terutama di masalah kesehatan ya. Jadi nantinya kita akan banyak membahas seputaran pengobatan alternatif ini, dan juga terbagi beberapa kategori. Jadi untuk pembahasannya sangat panjang.
Ya, saya harapkan bagi teman-teman dan saudara-saudara semua, kalau memang merasa perlu atau butuh untuk menambah pengetahuan, juga mungkin bisa dijadikan sebagai solusi, silakan ikuti terus video saya ini. Kita akan banyak membahas permasalahan pengobatan alternatif di sini. Kemudian saya perlu juga meluruskan pandangan orang pada pengobatan alternatif ini, karena yang saya perhatikan masyarakat itu kadang seringkali menilai pengobatan alternatif ini, ada yang berpandang negatif, ada juga yang berpandangan positif. Kalau yang berpandangan negatif itu mereka mengatakan pengobatan alternatif itu lebih cenderung ke dunia klinik atau mistik. Jadi saya perlu katakan di sini itu tidak benar sepenuhnya, karena saya rasa setiap orang itu memang berhak untuk memberikan penilaian, tapi sebuah penilaian itu tentu berdasarkan dari banyaknya pengalaman atau pengetahuan mereka tersebut. Jadi hal wajar saja dan dapat kita maklumi. Kemudian kelompok yang kedua yang menilai atau melihat pengobatan alternatif ini itu sesuatu yang positif. Tentunya mereka yang memandang pengobatan alternatif itu positif karena mereka sedikit banyaknya sudah paham dan mengerti tentang keilmuan di bidang pengobatan alternatif ini. Kemudian mungkin di antara teman-teman dan saudara semua ada yang bertanya, kenapa saya mengangkat tema ini, padahal di YouTube sudah sangat banyak channel YouTube yang mengangkat topik-topik seperti ini. Ya, betul sekali, memang saya sangat setuju dan sependapat dengan Anda semua. Cuma yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bahwasanya dengan banyaknya channel yang membahas tentang pengobatan alternatif, itu malahan menjadi keuntungan tersendiri bagi setiap kita untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita. Dan tentunya walaupun tema atau topiknya sama, cuma dalam pembahasan tentu berbeda-beda. Karena sebetulnya kalau kita bawakan ke suatu keindahan, maka keindahan itu akan ada apabila ada perbedaan. Nah, disitulah makanya kita perlu untuk memahami itu, karena di perbedaan itulah timbulnya suatu keindahan. Jadi kalau semuanya sama saja, tidak ada perbedaan, maka itu menjadi tidak menyenangkan. Ya, seperti contohnya kalau misalkan kita pergi rekreasi ke kebun binatang, dan ternyata di dalam kebun binatang tersebut semua isinya
monyet saja. Nah, di situ kita bisa merasakan perasaannya bagaimana. Tentu kita tidak merasa senang ya. Dan sebaliknya, kalau di kebun binatang itu terdapat banyak hewan yang bisa kita lihat, maka disitulah kepuasan dan kesenangan dan keindahan itu terjadi. Kemudian sebelum kita lanjut lagi, saya yakin pada teman-teman dan saudara-saudara semua yang menonton video ini saat ini pastinya dalam waktu yang senggang atau lagi bersantai, yang sebelumnya sudah banyak melakukan rutinitas aktivitas harian yang melelahkan tubuh, fisik, dan juga melelahkan pikiran kita. Dan di saat menonton video ini adalah saat-saat waktu untuk relax ya, santai sesaat sambil menambah pengetahuan kita. Dan juga saya harapkan kepada teman-teman semua dan saudara-saudara semua, karena ini adalah channel baru, video baru saya, mudah-mudahan kedepannya bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Alangkah baiknya sama-sama kita rawat channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya, agar setiap saya membuat video baru, Anda semua bisa langsung mengetahui. Dan silakan juga di-share ke sosial media Anda, agar teman-teman, saudara-saudara, keluarga, dan semuanya juga mengetahui apa yang Anda ketahui dari video saya ini. Oke, untuk selanjutnya saya akan mulai membahas tema ini. Saya akan mengkajinya sejak awal sejarah pengobatan alternatif itu sendiri, biar kedepannya saudara-saudara semua tidak gagal paham, biar kita punya satu pandangan yang sama terhadap pengobatan alternatif ini, yang sebetulnya memang positif, sangat positif untuk kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila kita sakit, tentunya hal ini sangat berguna. Jadi untuk pengobatan alternatif ini sebetulnya konsepnya lebih banyak ke energi. Ya, pengobatan alternatif ini konsepnya itu berdasarkan konsep energi dasar. Saya menyebutnya adalah energi dasar, karena perlu kita ketahui semua di sini bahwasanya di alam ini semuanya mengandung energi, apapun itu, baik benda hidup, benda mati, semuanya mengandung energi. Juga diri kita sendiri semuanya adalah kumpulan energi. Yang membedakan mungkin cuma bentuk ya, kalau energinya semuanya sama. Seperti halnya saat ini kita, kalau di dunia materi kita berbeda, berjauhan, dan tidak saling kenal. Cuma kalau di dalam dunia energi
kita semua adalah terhubung satu sama lainnya tanpa ada batas dan ruang dan waktu. Jadi pengobatan alternatif itu disitulah keterkaitannya nanti dengan proses penyembuhan itu sendiri, dan disitu pula lah kita harus memahaminya, dasar-dasarnya. Apabila kita sudah paham dasar-dasarnya, bagaimana hubungannya dengan proses penyembuhan terhadap diri kita sendiri, maka insya Allah apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju untuk menuju tubuh yang sehat akan tercapai. Dan karena ini berhubungan dengan penyakit yang dialami manusia pada umumnya, ya seperti kita ketahui bahwa tubuh kita adalah kumpulan energi, dan sumbernya itu pun berbagai macam, baik dari dalam diri kita sendiri maupun yang datang dari luar tubuh kita, seperti dari makanan. Oke, untuk saat ini saya rasa cukup sampai di sini dulu pembahasan kita. Nanti kita sambung di video selanjutnya.